Baik Ibu, yang menjadi pertanyaan saya nih Bu, mengapa SMA Negeri 3 Pangkal Pinang menjadi yang terpilih nih Bu untuk menjadi salah satu survei dalam program prioritasnya ini? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Kembali lagi nih di Studio Podcast Money Talk. Jadi teman-teman, hari ini kita telah kedatangan tamu spesial nih dari BPMP. Sebelum itu, aku mau kenalin nih, nama aku Azara Shivana yang hari ini akan mewawancarai ibu ini yang berasal dari BPMP nih teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke podcastnya, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mungkin Ibu bisa berkenalan dulu nih sama teman-teman yang sedang menonton Ibu. Oke, selamat pagi pendengar Money Talk ya. Podcastnya SMA 3 Pangkal Pinang. Selamat pagi, saya Dewi Krisnamurti dari BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik Ibu. Untuk tujuan Ibu ke SMA Negeri 3 Pangkal Pinang itu untuk apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya tujuan kami ke sini tadi adalah untuk survei persepsi tentang kebijakan Merdeka Belajar. Tapi pada saat ini saya tidak mewakili dari BPMP, saya mewakili TS Consulting ya, merupakan independent research yang disewa oleh Kemendikbudristek untuk melakukan survei persepsi ini terkait untuk mengetahui seberapa jauh sosialisasi terkait kebijakan Merdeka Belajar yang sudah Kemendikbud lakukan selama ini gitu. Nah, untuk di dalam survei itu isinya apa saja ya Bu? Kami ingin mengetahui persepsi publik ya terkait kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dirilis oleh Kemendikbudristek ya. Ada berbagai macam program prioritas yang ingin kami tanyakan ke responden kami seperti itu. Oke, jadi Ibu kalau untuk apa saja sih Bu program prioritas dari Kemendikbudristek itu untuk anak-anak di pendidikan gitu Bu? Oke. Di Kemendikbudristek sendiri sudah merilis sekian banyak program prioritas, ada 12 program prioritas ya. Yang pertama itu tentang kurikulum merdeka, yang kedua asesmen nasional, yang ketiga tentang transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan ya, yang keempat gerakan sekolah sehat, yang kelima program sekolah penggerak, yang keenam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran, yang ketujuh program prioritasnya adalah PPDB, yang kedelapan program prioritasnya itu rapat pendidikan, yang kesembilan program prioritas berupa pemulihan pembelajaran, yaitu buku bacaan untuk literasi Indonesia. Yang kesepuluh program prioritasnya adalah PPKSP ya, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan yang berikutnya pendidikan inklusif, serta yang terakhir tentang sumber daya sekolah berupa aplikasi AKAS dan juga penyaluran BOSP. Itu yang 12 program prioritas yang akan kami survei gitu ya. Baik, ternyata teman-teman program prioritas dari pendidikan dari Kemendikbudristeknya itu ada banyak sekali dan total ada 12 program prioritas ya Bu. Nah Ibu, bagaimana sih perkembangan terkhusus untuk di Bangka Belitung ini terhadap program-program tersebut Ibu? Pada survei kali ini adik ya, bahwa kami ingin mengetahui bagaimana sih sejauh mana sih sosialisasi atau publikasi yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk ke-12 program prioritas ini gitu ya. Jadi memang kami ingin TS Consulting ini ingin melihat sudah efektif atau belum selama ini publikasinya atau sosialisasinya gitu ya. Kami ingin tahu dari responden-responden yang kami sasar itu apakah sudah tahu tentang program prioritas itu, sudah paham dengan program prioritas itu, seberapa tahu mereka gitu ya, seberapa paham, terus manfaat-manfaat dari program prioritas itu seberapa paham mereka gitu ya. Karena masing-masing program prioritas itu kan banyak manfaatnya ya, dari masing-masing program prioritas itu ada macam-macam manfaat gitu ya, ada macam-macam atribut. Apakah masyarakat itu tahu? Apakah mulai dari pemberi kebijakannya tahu, mulai dari pelaksana kebijakannya, pemerhati kebijakan, dan juga yang mendapat kebijakan itu, apakah tahu dengan program-program prioritas yang sudah saya jelaskan tadi? Baik Ibu, yang menjadi pertanyaan saya nih Bu, mengapa SMA Negeri 3 Pangkal Pinang menjadi yang terpilih nih Bu untuk menjadi salah satu survei dalam program prioritasnya ini?
Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya tentang survei ini, bahwa ada beberapa responden memang yang kami minta untuk melakukan survei ini ya sebagai responden gitu. Yang pertama adalah pembuat kebijakan, ya ada pelaksana kebijakan, ada yang namanya penerima kebijakan dan ada pemerhati kebijakan gitu ya. Untuk pembuat kebijakan itu sendiri adalah itu Pemda ya, seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya gitu. Untuk pelaksana kebijakan itu adalah sekolah ya, sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah, ada guru gitu. Untuk penerima kebijakan itu orang tua murid dan juga murid gitu ya. Dan untuk pemerhati kebijakan kami mengundang responden yaitu LSM, masyarakat gitu ya, dan juga media massa gitu. Nah untuk SMA 3 sendiri kami memilih, ini sudah dibagi-bagi itunya, sudah dibagi-bagi siapa saja respondennya, mewakili yang mana gitu ya. Jadi untuk SMA 3 sendiri kebetulan respondennya adalah penerima kebijakan yaitu murid gitu ya. Jadi penerima kebijakan murid dari sekolah non penggerak. Dan di sisi yang lain juga ada nih penerima kebijakan yaitu murid atau orang tua murid dari sekolah penggerak juga gitu. Dan untuk SMA 3 kami pilih sebagai sampling atau sebagai surveyornya itu adalah respondennya adalah penerima kebijakan yaitu murid ya, murid dari sekolah non penggerak seperti itu. Baik Ibu. Nah untuk dengan adanya survei seperti ini, apa sih Bu harapan kedepannya bagi pemerintah pusat untuk program-program prioritas tersebut? Jadi tujuan dari survei ini kan Kemendikbudristek ingin tahu nih seberapa bagus sih selama ini ya sosialisasi atau publikasi yang sudah dilakukan terkait 12 program prioritas itu. Jadi seperti saya bilang bahwa pada saat melakukan survei kami ingin jawaban jujur ya, jawaban yang terbuka, jujur dari semua responden kami terkait ke 12 program ini. Karena apa? Karena dengan jawaban jujur itu kami jadi tahu kan, oh apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang masih belum baik, apa sih yang kurang gitu ya. Jadi kedepannya otomatis kan akan dari hasil olahan hasil instrumen itu akan ketahuan kan. Oh ini yang kurang baik, ini yang belum publikasinya belum baik, untuk perbaikan kedepannya agar lebih baik lagi gitu. Baik. Oke. Nah, Ibu mungkin Ibu bisa meninggalkan pesan-pesan nih Bu buat SMA Negeri 3 Pangkal Pinang mungkin. Oke, pesannya ya untuk SMA Negeri 3 Pangkal Pinang sejauh ini sudah sangat bagus sekali ya, merupakan salah satu sekolah yang terbaik di Pangkal Pinang, khususnya di Bangka Belitung pada umumnya gitu. Dan saya lihat sedikit nih sekolah yang punya podcast seperti ini ya, apalagi aktif sekali podcastnya gitu ya, dan melibatkan adik-adik siswa gitu ya, siswa dari SMA 3 sendiri. Dan ini sangat saya apresiasi sekali untuk kepala sekolah maupun guru-guru yang terlibat dalam melakukan podcast ini. Jadi sangat mengakomodir bakat-bakat kependam dari siswa-siswanya. Semoga ke depan SMA 3 semakin keren lagi gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Baik Ibu, terima kasih sudah membersamai wawancara hari ini. Untuk Ibu Dewi kami ucapkan terima kasih banyak sudah melakukan survei dan mau nih ditanya untuk hal-hal ditodong ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah menonton podcast pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi dapat bermanfaat nih. Nah teman-teman, kita mau ucapin terima kasih juga buat Ibu Dewi yang udah membersamai podcast pada pagi hari ini. Semoga ibunya sukses selalu, amin, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, berhubung podcast kita pada pagi hari ini telah selesai, so say goodbye. Kembali lagi di Studio Smart Talk. Bye bye.